Halo semuanya, selamat datang lagi di vlog aku. Hari ini aku mau ngobrol santai aja sambil beberes rumah seperti biasa. Kadang aku merasa urusan keuangan rumah tangga itu memang nggak pernah ada habisnya ya. Ada aja yang dipikirkan. Mulai dari uang belanja, tagihan listrik, kebutuhan anak, sampai pengeluaran kecil yang tahu-tahu bikin dompet tipis sendiri. Dan jujur ya, aku tuh dulu sering banget merasa bingung. Padahal suami sudah kerja keras. Aku juga sudah berusaha hemat. Tapi kok ya rasanya uang selalu habis. Bahkan kadang belum akhir bulan, pikiran sudah mulai nggak tenang duluan. Sampai akhirnya aku sadar. Ternyata ada banyak kesalahan keuangan rumah tangga yang sering enggak kita sadari. Bukan karena kita boros besar-besaran. Kadang justru hal kecil yang kelihatannya sepele. Nah, hari ini aku mau cerita pengalaman pribadi. Hal-hal yang pernah aku alami sendiri. Dan mungkin ada yang relate juga sama kehidupan kalian. Kesalahan pertama, merasa masih ada uang. Kesalahan pertama ini yang menurut aku paling sering terjadi, kita merasa masih punya uang. Kedengarannya lucu ya, tapi serius. Misalnya habis gajian, lihat saldo masih lumayan banyak. Terus rasanya aman. Akhirnya mulai beli ini itu karena berpikir, masih cukup. Aku dulu sering banget begitu. Lihat saldo 2 juta lebih sedikit. Rasanya kaya. Padahal itu belum dipotong listrik, air, gas, uang sekolah, kebutuhan dapur mingguan. Belum lagi kalau ada anak sakit mendadak. Dan anehnya ya, semakin merasa uang masih banyak, biasanya pengeluaran malah makin santai. Jajan online mulai jalan. Check out kecil-kecil mulai muncul. Minuman kekinian mulai sering. Padahal kalau dihitung, bocornya dari situ. Aku pernah ngalamin dalam 1 bulan. Uang habis bukan karena beli barang mahal, tapi karena terlalu banyak pengeluaran kecil yang dianggap nggak penting untuk dicatat. 1.000 2.000 memang kecil, tapi kalau tiap hari, lama-lama jadi besar juga. Kesalahan kedua, tidak mencatat pengeluaran. Dulu aku termasuk orang yang males nyatet. Aku berpikir, ngapain sih dicatat segala ribet? Tapi ternyata setelah dicoba, mencatat pengeluaran itu benar-benar membuka mata. Karena selama ini aku merasa uang habis entah kemana. Padahal setelah dicatat, baru ketahuan. Ternyata banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi. Kadang cuma karena lapar mata. Kadang cuma karena ikut promo. Kadang cuma karena lihat orang lain beli. Sekarang aku nggak bikin catatan yang ribet. Aku cuma tulis sederhana di buku kecil. Hari ini beli apa? Keluar berapa? Untuk kebutuhan atau cuma keinginan. Dan lucunya, setelah dicatat, kita jadi lebih mikir sebelum beli sesuatu. Karena ada rasa malu sendiri kalau pengeluaran nggak penting terlalu banyak. Kesalahan ketiga, belanja saat emosi. Ini nih yang sering banget terjadi sama ibu rumah tangga. Belanja saat capek, belanja saat sedih, belanja saat lagi stres. Aku pernah ngalamin, habis berantem kecil sama suami, malah buka aplikasi belanja online. Awalnya cuma lihat-lihat, tahu-tahu check out. Padahal barangnya nggak terlalu perlu. Dan setelah barang datang, perasaannya biasa aja. Kadang kita bukan butuh barangnya, kita cuma lagi pengen merasa senang sebentar. Makanya sekarang aku mulai belajar menunda. Kalau pengen beli sesuatu, aku diamkan dulu 1 atau 2 hari. Kalau setelah beberapa hari masih merasa butuh, baru dipikirkan lagi. Karena seringnya, keinginan itu hilang sendiri. Kesalahan keempat, terlalu sering makan di luar. Dulu aku suka merasa memasak itu capek. Apalagi kalau lagi lelah, rasanya lebih gampang beli makanan di luar. Sekali beli memang kelihatannya nggak mahal. Tapi kalau hampir tiap hari, wah, besar banget ternyata. Aku pernah hitung sendiri. Dalam sebulan, uang jajan makanan luar bisa hampir sama dengan uang belanja dapur mingguan. Padahal kalau masak sederhana di rumah, sebenarnya jauh lebih hemat. Dan bukan berarti harus masak mewah ya. Kadang tempe, sayur bening, sambal, sudah cukup bikin nyaman. Sekarang aku mulai belajar masak yang simple, tapi cukup untuk satu rumah. Dan ternyata lebih tenang juga, karena pengeluaran lebih terkontrol. Kesalahan kelima, tidak punya dana darurat. Ini yang dulu paling aku anggap sepele. Dana darurat. Aku dulu berpikir, nanti aja nabung kalau ada lebih. Padahal kenyataannya, uang lebih itu jarang datang sendiri. Justru harus dipisahkan dulu. Aku pernah ngalamin kondisi di mana tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Dan rasanya panik sekali karena nggak punya simpanan. Akhirnya jadi gali tutup sana-sini. Dari situ aku belajar, walaupun sedikit tetap harus disisihkan, nggak perlu langsung besar. Kadang 5.000, 10.000, 20.000, yang penting rutin.
karena rasa tenang itu mahal. Kesalahan keenam, gengsi. Menurut aku, salah satu pengeluaran paling berat itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi gengsi. Pengen terlihat baik-baik saja. Pengen terlihat mampu. Pengen nggak kalah sama orang lain. Padahal tiap rumah tangga punya kondisi berbeda. Aku dulu juga pernah merasa minder kalau lihat orang lain. Lihat tetangga beli ini. Lihat teman posting itu. Akhirnya jadi ikut ingin. Padahal belum tentu kita benar-benar butuh. Dan yang paling bikin capek itu hidup mengikuti standar orang lain. Sekarang aku mulai belajar cuek. Yang penting rumah tenang. Makan cukup. Tagihan aman. Karena hidup itu bukan lomba pamer. Kesalahan ketujuh. Diskon yang menjerat. Pernah nggak sih kalian merasa senang banget karena berhasil beli barang diskon? Aku sering. Tapi setelah dipikir-pikir, hemat itu kalau memang butuh. Kalau beli karena diskon padahal nggak perlu, ya tetap keluar uang. Kadang tulisan flash sale bikin panik sendiri. Takut kehabisan, takut rugi. Padahal kalau nggak beli juga sebenarnya nggak masalah. Sekarang aku punya kebiasaan baru. Kalau lihat promo, aku tanya ke diri sendiri. Kalau barang ini nggak diskon, aku tetap mau beli nggak? Kalau jawabannya tidak, berarti memang nggak perlu. Kesalahan kedelapan, tidak jujur soal kondisi keuangan. Ini mungkin agak sensitif ya, tapi banyak rumah tangga yang sebenarnya sama-sama nggak tahu kondisi keuangannya sendiri. Kadang suami nggak cerita, kadang istri juga menyimpan pengeluaran kecil. Akhirnya sama-sama merasa uang cepat habis. Padahal komunikasi soal keuangan itu penting. Nggak harus kaku seperti rapat. Kadang ngobrol santai malam hari saja sudah cukup. Bulan ini pengeluaran besar apa ya? Yang bisa dikurangi apa ya? Karena rumah tangga itu tim. Kesalahan kesembilan, menganggap diri gagal. Yang paling sedih itu saat merasa diri gagal cuma karena kondisi ekonomi lagi sulit. Aku pernah ada di titik itu. Merasa jadi istri yang nggak becus mengatur uang. Merasa selalu kurang. Padahal hidup memang kadang berat. Harga kebutuhan naik. Pengeluaran bertambah. Keadaan berubah. Dan kita semua sedang belajar. Sekarang aku mulai berhenti menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Aku belajar bahwa mengatur rumah tangga itu proses panjang. Nggak ada yang langsung pintar. Kesalahan ke-10. Tidak mau mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya, seringkali kita lupa bahkan tidak ingat atau mengambil pelajaran dari kesalahan kita sebelumnya, sehingga pola kesalahan yang sama terus berulang. Kalau ada satu hal yang paling aku pelajari tentang keuangan rumah tangga, itu adalah tenang lebih penting daripada terlihat mampu. Sekarang aku lebih memilih hidup sederhana tapi pikiran tenang, nggak terlalu memaksakan diri, nggak terlalu mengejar gengsi. Karena ternyata kebahagiaan rumah itu bukan soal barang mahal. Kadang justru sesederhana, bisa makan bersama tanpa pusing utang. Jadi itu tadi obrolan santai dari aku hari ini. Tentang kesalahan keuangan rumah tangga yang sering nggak disadari. Dan percaya deh, aku juga masih belajar sampai sekarang. Kadang masih khilaf. Kadang masih boros kecil-kecil. Kadang masih tergoda promo. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terus belajar pelan-pelan supaya hidup lebih tenang. Kalau kalian punya pengalaman soal mengatur keuangan rumah tangga, boleh banget cerita di kolom komentar ya. Aku senang baca cerita kalian. Terima kasih sudah menemani vlog hari ini. Jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan semoga rezeki kita semua selalu dicukupkan. Sampai ketemu di video berikutnya.